Berbagai pandangan tentang sistem noken telah diungkapkan ke publik secara nasional dan tanah Papua. Namun inilah suatu komentar salah satu pemerhati pembangunan di tanah Papua yang telah lama berada di luar Papua yang mempunyai berbagai pandangan soal kemajuan Papua dari segi pembangunan, ekonomi, pendidikan maupun politik yang diharapkan akan digunakan sebagai bahan diskusi yang nantinya ditanggapi oleh semua pihak terkait penggunaan noken dalam pemilihan legislatif ini. Berikut komentar pemerhati pembangunan tanah Papua William Franz Ansanai kepada TVRI Papua sore kemarin di Jayapura. Menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 ini memang mengalami eskalasi yang menurut saya sudah di luar konteks. Kenapa demikian? Karena berbicara tentang sistem noken dalam pemilu di Papua, kita mesti mendasari itu kepada putusan MK nomor 4748 PHPU A garis datar 6 garis datar 2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang PHPU Kabupaten Yahukimo dan keputusan MK nomor 14 garis miring PHPU titik D garis datar 11 2013 tentang pemilu gubernur dan wakil gubernur Papua yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 194 mengakui sistem noken yang sudah diatur dalam keputusan KPU 2013 ya 2013 itu dengan tegas mengatakan bahwa proses pemilu yang demikian ini, sistem yang demikian ini sudah diakomodir. Jadi konsideran hukumnya terjadi pergeseran bahwa pada pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu pilkada, itu telah diberikan akomodasi lewat putusan MK bahwa pelaksanaan pemilu sistem noken itu diakui kedudukan hukumnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal yang kedua, bahwa KPU dalam hal ini, KPU Papua yang berusaha mencari payung hukum sebagai cantolan, mestinya melakukan konsultasi hukum dan memahami putusan MK ini sehingga tidak menjadikan ini sebuah pemahaman yang membias kemana-mana. Ya, bahwa aspek sosiologis merupakan pemahaman dasar pondasi penyusunan sebuah kerangka hukum yang kontekstualnya bisa dipertanggungjawabkan. Berangkat dari pemahaman kontekstual sosiologis di Papua, maka sistem noken ini merupakan sebuah proses hukum adat, hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat Papua yang sudah berkembang berabad-abad dan sudah diakomodir dan berlangsung berabad-abad, sehingga sistem ini tidak mudah untuk kemudian dianggap bahwa sistem ini tidak sah dalam konsep hukum. Karena itu dalam proses ini kita harus mengerti bahwa aspek ini telah memberikan legalitas hukum bagi berlakunya hukum dalam negara kesatuan Republik Indonesia perihal proses pemilihan dalam konteks apa saja. Sehingga kalau kita perdebatkan antara pemilu legislatif dan pemilu pilkada, maka menurut saya itu hanya output goal daripada sebuah proses. Proses secara teknis menghasilkan seorang gubernur. Proses secara teknis menghasilkan seorang anggota legislatif. Proses secara teknis menghasilkan seorang kepala desa, kepala kampung, atau orang yang dituakan. Dan sistem ini yang dikenal di dalam antropologi adalah big man, manusia atau orang yang dituakan, orang yang mempunyai pengaruh, dan orang yang menjadi sokoguru dalam pemahaman sistem noken. Kalau bukan sistem noken, Papua dahulu Irian Barat bukan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan saya masyarakat Papua ke depan mulai memagari dirinya, membentengi dirinya dari berbagai kepentingan yang masuk lewat praktek-praktek politik yang tidak sehat, merusak seluruh kondisi dan tatanan budaya masyarakat lokal untuk mendukung pemimpin di tanah Papua ini dalam proses membangun masa depan masyarakat Papua ke depan. Hari ini Gubernur Papua dengan konsep perubahan yang sangat drastis, menurut saya patut didukung oleh semua pihak. Alokasi anggaran 80% diturunkan kepada daerah. Ini menunjukkan
bahwa itikat baik Gubernur Papua hari ini kepada kabupaten kota yang di sana ada masyarakat mendiami, maka kewajiban masyarakat hari ini adalah menilai pemimpinnya, entah bupati, wali kota, dalam penggunaan anggaran 80% ini. Jadi kalau kemudian orang menciderai sistem noken di Papua karena kepemimpinan hari ini dijabat oleh Lukas NMB berdasarkan pemilihan yang terjadi di Papua dengan one man one vote dan sistem noken, kemudian muncullah perdebatan dan sebagainya. Kalau kita flashback ke belakang, periode lalu sistem ini juga terjadi. Periode sebelumnya sistem ini juga terjadi. Kenapa tidak ada yang protes? Kenapa tidak ada yang menganggap bahwa sistem noken ini tidak sah secara hukum? Tadi saya katakan bahwa proses ini secara konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia sudah mendapat penguatan Mahkamah Konstitusi. Proses hukum ini di dalam negara kita juga sudah mengadopsi dari konsep antropologi dan budaya sosiologis masyarakat Papua, sehingga ini sah dimungkin diadopsi. Dan proses ini juga legitimasi hukum sudah terjadi pada tahun 69. Kalau demikian, apakah kita masih perdebatkan soal ini? Saya pikir semua stop. Mari kita sukseskan pemilu 9 April yang akan datang, dan setelah itu kita sukseskan pemilu presiden di bulan Juli yang akan datang, supaya Papua di dalam NKRI mengalami kemajuan ke depan.